Bentar ya, aku record dulu. Oke, kita bisa lihat di sini kita bakal bahas emiten Ratu ya teman-teman. Ini apa background saya ini kayaknya ada Pak PP gitu kan di belakangnya gitu. Nah, apakah itu benar atau enggak? Coba kita lihat nanti analisisnya gimana. Nah, di sini pertama ya teman-teman selalu diingetin bahwa di sini cuman kasih gambaran aja, kasih hasil analisis saya sendiri, catatan saya gitu kan. Jadi bukan berarti saya mengajak teman-teman buat pengen, oh iya beli gini gitu kan. Enggak, tapi apa namanya, boleh dikasih ke yang lain juga, ya disebarin aja linknya, link grupnya boleh, link Zoom-nya juga disebarin juga nggak masalah. Oke, jadi apa namanya, ini perusahaan ini back again ya, disclaimer ya, di sini saya cuma berbagi aja pandangan mengenai suatu emiten. Nah, di sini nggak bermasuk lah untuk apa namanya, untuk ya beli aja nih saham, beli jual aja gitu kan, nggak bermaksud untuk itu. Tapi back again ya to you gitu kan. Di sini saya cuma berbagi analisis saya sendiri tentang emiten, suatu emiten ya. Salah satunya ini Ratu gitu kan. Nah, kita di sini bakal bahas kurang lebih ada satu dua tiga, satu dua tiga empat lima, ada lima aspek penting, yaitu ya dimulai dari perusahaan, underwriter, terus ada banyak rumor-rumornya, terus yang ketiga financial review-nya kayak gimana, terus yang keempat penggunaan dananya untuk apa saja, dan yang kelima bagaimana dari segi evaluasinya. Oke, yang pertama teman-teman, kita harus kenalan dulu lah sama emiten ini gitu kan. Emitennya itu apa? Eee, jadi emitennya itu kode tikernya Ratu. Nah, Ratu itu apa? Ratu itu sebenarnya itu kayak kode tikernya aja gitu kan. Tapi yang nama sebenarnya itu PT Raharja Energi Cepu ya, atau REC, REC, tapi nggak tahu dinamainnya kok Ratu. Mungkin karena dia anak usahanya punya induk namanya Raja, jadi dia jadi Ratu gitu. Mungkin aja gitu kan. Tapi kurang tahu ya kenapa pemilihan namanya kok Ratu gitu kan. Nah, ini dia itu sebenarnya fokusnya itu pengen jadi perusahaan holding ya teman-teman. Nah, anak usahanya ada apa aja? Anak usahanya itu nanti bakal kita bahas ada apa aja di dalamnya. Tapi perusahaan anak-anak usahanya itu bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Nah, ini tuh minyak dan gas bumi pada tahun sekarang itu nggak begitu hype-hype banget, nggak begitu, ya so-so lah, biasa aja lah gitu, nggak begitu banyak peminatnya kayak gimana. Jadi ya ini sebenarnya bukan ya apa ya, suatu sektor, suatu bisnis yang emang bukan sangat booming banget gitu kan, bukan bukan yang nggak banget juga gitu, tapi ya so-so aja gitu loh. Nah, terus kita lihat nih, untuk rincian pendapatannya dari si Ratu itu kayak apa. Jadi si Ratu ini tuh kurang lebih punya dua ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kepemilikan dari si Blok Cepu ya teman-teman. Jadi bayangin ya teman-teman, dia tuh bilang bahwa di sini itu perusahaannya itu adalah perusahaan holding ya teman-teman. Dan di sini adalah perusahaan holding. Jadi sifatnya perusahaan holding itu berarti dia punya anak usaha gitu kan. Nah, anak usahanya itu ada namanya PT Petrobras Jatim Utama. Jadi itu tuh di mana PT Petrobras Jatim Utama itu ada di wilayah Blok Cepu, sama ada lagi nih satunya lagi itu dari melalui anak usaha lagi yang namanya PT Raharja Energi Tanjung Jabung gitu kan. Nah, itu perusahaan anak. Nah, nama tempatnya itu namanya Blok Jabung gitu ya. Jadi teman-teman mungkin biar ada gambaran itu ya kayak gini ya teman-teman. Ini Ratu gitu kan, ini Ratu, terus ada anak usaha, ini blok ya, katakan A, B, C. Jadi si Ratu ini nggak langsung kayak Mister D, MDai lah biasanya ya. MDai itu kan dia ini ya apa namanya, dia langsung beroperasi langsung lah gitu kan. Tokonya langsung MD gitu kan, dia jualan kita tahu gitu kan. Kalau Ratu itu melalui anak usahanya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi biar teman-teman tuh nangkep, oh iya perusahaannya itu kurang lebih seperti ini gitu kan. Dan A, B, dan C ini bergerak di bidang minyak dan gas gitu kan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang minyak dan gas, coba nanti riset lagi lebih dalam minyak dan gas. Di sini kayak cuman ngulik saham IPO-nya aja gitu. Nah,
Ada yang menarik itu adalah di sini ya teman-teman. Jadi di blok Cepu sama bloknya, pokoknya si bloknya Ratu ini tuh punya cadangan minyaknya tuh lebih dari 400 juta barel gitu kan. Itu banyak banget dan ini sesuai juga sama, aku nggak cantumin di sini karena ya coba teman-teman riset sendiri lagi aja. Jadi si blok Cepu dan si Ratu ini punya supply yang sangat banyak dan ini tuh mendukung juga sama si target dari Indonesia itu sendiri yang mana menargetkan untuk produksi minyak itu bisa sangat tinggi. Jadi ya untuk kedudukannya si Ratu ini bisnisnya biasa-biasa aja, tapi align sama si ini ya teman-teman, align sama si siapa itu ya namanya, align sama misi dari Indonesia itu sendiri yang mana tujuan sama targetnya itu katanya sih ya pengen bisa memproduksi 1 juta eh, minyak apa ya per hari gitu ya teman-teman. Coba teman-teman riset lagi aja. Jadi itu some information aja. Terus, nah sebenarnya yang lebih menariknya itu adalah dari si underwriter-nya ya teman-teman. Jadi underwriter-nya itu katanya ada dua gitu kan. Ada AZ sama HP ya teman-teman. Kalau kita misalnya lihat nih dari performanya AZ, ya ini di beberapa ini dulu ya teman-teman. Ini ke satu, ini kedua gitu kan, ini ketiga gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari performanya si AZ ini selama ini ya teman-teman, selama dia ke 5 ke 6 ke 7 itu selalu ngebawa emitennya itu sampai bisa arah atau enggak apa namanya ya mentok untuk bisa itulah mentok 24% atau 35%. Jadi ya I think AZ bagus gitu loh dalam apa namanya menjadi underwriter-nya. Nah, kalau HP udah nggak usah ditanya lagi gitu kan. Kalau HP ini gila banget ya teman-teman. Jadi HP itu kalau nggak jadi underwriter itu sangat bagus ya apa namanya memaintain harga sahamnya gitu loh. Jadi dia itu kalau misalnya apa namanya misalnya nge-maintain harga saham gitu kan dia bisa apa namanya ya setidaknya 6 kali arah gitu kan. Jadi wow ini kayak sangat bagus banget ya teman-teman. Jadi dari sini kita tahu ya track recordnya si AZ sama si HP untuk apa namanya untuk untuk membawakan emiten itu bisa IPO itu ya apa namanya bisalah arah gitu 1 kali 2 kali harusnya mudah gitu bagi underwriter aja sama HP ini dan kalian tahu lah ya nasibnya cuan gimana nasibnya das sekarang kayak gimana gitu kan mereka dari harga cuman ratusan sekarang udah pada ribuan gitu bahkan kalau cuan kalau nggak salah udah 10 ribuan sekarang gitu. Jadi ya apakah ini bisa the next dari keduanya ya aku juga nggak tahu tapi kita lihat dari track recordnya underwriter-nya itu green flag banget lah teman-teman. Jadi oke oke gitu kan. Nah terus kita bahas yang lebih menariknya kan ini menarik ya teman-teman dari underwriter-nya tapi kita bahas yang lebih menariknya. Nah menariknya itu adalah di sini ya teman-teman. Ini bukan dari segi valuasinya, ini bukan dari segi bisnisnya atau apa tapi dari segi ownernya teman-teman. Nah, kalau saya rencananya beli itu sebenarnya salah satunya karena owner, terus yang kedua karena underwriter-nya. Selain dari itu saya nggak begitu punya alasan untuk beli ya teman-teman dari segi finansial atau dari segi apa namanya dari segi valuation itu nanti kita bakal bahas tapi itu nggak begitu semenarik itu gitu kan. Kalau misalnya dari segi finansial, valuasi mungkin dari emiten IPO ya mungkin saya pengen beli sahamnya ya CBDK aja gitu kan karena dari segi apa namanya dari segi valuasi kita udah bahas kemarin ya dari segi net asset value-nya itu sangat menarik gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita pengen tahu nih owner sesungguhnya itu siapa, kita harus tahu juga bahwa emiten ini itu sebenarnya, nah emiten raja itu nginduk ke siapa? Nah, emiten raja itu emiten ratu ya teman-teman. Maksudnya emiten ratu itu nginduk ke siapa? Dia tuh nginduk ke raja ya teman-teman. Jadi ini raja, ini ratu gitu. Ini ratu itu sebagai anak usahanya raja gitu kan. Jadi eh, nggak ada ya teman-teman apa namanya notabene-nya ratu itu lebih tinggi jadi raja gitu. Ya, kalau di sini kan raja lebih tinggi dibanding ratu gitu kan. Kalau di sini maksudnya emiten ya teman-teman kan ratunya anak usaha gitu. Nah, terus teman-teman karena dia anak usaha ya teman-teman. Jadi
di sini teman-teman harus tak pahami struktur dari apa namanya kepemilikan si raja ini sendiri. Nah, raja itu punya dimiliki sama PT Sentosa bersama mitra atau kita singkat aja namanya SBM ya teman-teman. Ini SBM. Terus kalau ini Hapsoro ini nama orang dan ini udah direct langsung gitu. Hapsoro kalau yang ini kita singkat jadi BUP gitu kan. Kalau ini Zat gitu kan, ini masyarakat gitu kan. Nah, ini teman-teman, ini adalah kepemilikan dari si raja itu sendiri. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman lihat emiten raja itu udah digoreng cukup tinggi ya teman-teman, dan udah ke harga 2000-an gitu kan. Nah, ini kita harus tahu dulu, ini basic foundation-nya dulu, bahwa oh iya ya, raja punyanya, yang punya orang-orangnya itu adalah ini gitu kan. Terus kita move dulu nih ke si ratu itu sendiri. Jadi ratu itu sebelum dia IPO itu dipunyai sama siapa? Itu dipunyai sama si raja ya teman-teman. Jadi raja itu punya ratu itu hampir seluruhnya gitu, dalam artian hampir 100% gitu kan. Sisanya cuma dimiliki oleh PT Rukun Prima Sarana, dan ini kita bisa apa ya? Kita bisa abaikan lah si PT Rukun Prima Sarana ini atau RPS ya teman-teman. Kita fokus ke Raja Oja. Jadi teman-teman bisa ngerti bahwa si ratu kalau misalnya dia apa namanya dia jadi kalau misalnya kenapa sih kita harus tahu ya kepemilikan suatu suatu apa namanya kepemilikan atau komposisi saham dari suatu emiten, karena gini ya teman-teman, nanti kalau misalnya si emiten ini mendapatkan net profit ataupun apa ya bahasanya net profit pendapatan atau kayak gimana, itu tuh nanti bakal dikasih ke induknya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya nih di sini kasusnya adalah 99%. Jadi kalau misalnya si ratu ini bisa mendapatkan, let's say katakan net profit 1 triliun misalnya. 1 triliun. Jadi 1 triliunnya itu 99%-nya berapa? Berarti kan 999 miliar ya teman-teman. Kalau 999 miliar ini nanti bakal diatribusiin ke siapa? Diatribusiin ke induk gitu ya teman-teman. Jadi nanti apa yang dimiliki oleh si ratu ini, pendapatannya, asetnya itu bakal eh, bakal bisa disumbangkan ke raja gitu. Itu basic foundationnya. Jadi kenapa kita harus tahu raja, dan terus nanti dari raja bisa diatribusikan ke siapa? Nah, diatribusikan lagi nih 35% ke SBM, 29% ke Hapsoro, dan dan beberapa persentase yang lainnya gitu loh teman-teman. Jadi itu hal yang mungkin teman-teman masih belum tahu, mungkin aja ya teman-teman. Jadi itu perlu dipelajari gitu ya teman-teman. Oh ya ya, jadi nanti kalau misalnya si ratu ini dapat laba bersih itu nanti diatribusikan ke si raja gitu. Nah, terus after dia IPO ya teman-teman. Nah, ini yang menarik ya teman-teman, bahwa dia IPO cuman nerbitin 7% ya teman-teman. Dan ini juga 7%-nya sebenarnya apa namanya? Ya apa ya? Sangat kecil lah komposisinya. Jadi nanti yang bakal diperebutkan pas waktu IPO itu sebenarnya cuma 7% gitu. Jadi 7% itu apakah menarik ya? Jelas sangat menarik ya teman-teman, dan ini salah satu indikasi yang bagus. Kenapa? Karena eh apa ya? Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya saya katakan si misalnya aku nggak mau sebut emiten kayak gimana ya, tapi contoh-contoh yang kemarin gitu kan. Ada suatu emiten yang mana dia tuh ngejual atau divestasi sahamnya sangat banyak dengan nominal yang sangat tinggi gitu kan. Kalau ini apa ya namanya? Kalau ini tuh mirip lah kayak misalnya PANI, CBDK, dia tuh punya komposisi saham yang untuk publiknya itu sangat sedikit gitu loh. Kalau misalnya di bursa kita, itu kalau misalnya komposisi sahamnya sedikit, itu bagus, teman-teman. Jadi, di sini aku juga merupakan salah satu alasan ya, teman-teman. Kenapa aku bakal beli Ratu, itu salah satunya dari segi komposisi kepemilikan sahamnya itu, yang diterbitin itu cuma 7% gitu. Dan ini, sangat menarik gitu kan. Ya ini agak red flag juga sebenarnya dari segi nilai nominalnya 10 gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita asumsinya dia pakai harga tertinggi yaitu 1150, dia udah untung kurang lebih 12 kali lipat, tapi ya 120 kali lipat, tapi kan teman-teman nanti kita bakal lihat something gitu kan. Nah, di sini teman-teman, tapi ini kan setelah IPO ya teman-teman. Terus
dia itu ada divestasi lagi nih teman-teman. Divestasi itu apa? Divestasi itu adalah gini ya teman-teman, kepemilikan dari yang sebelumnya itu, dijual ya teman-teman, ditawarin lah ke orang gitu kan. Nah ini namanya tuh divestasi gitu kan teman-teman. Jadi ya ini sebelumnya kan teman-teman ini ada 92%. Jadi dikurangi 13% nih yang ini gitu kan. Nah, dikurangi 13% di-convert jadi saham divestasi. Nah, saham divestasi ini yang angkanya 13% ini cukup banyak ya teman. 13% itu gila banget, itu bisa ngebuat saham ARB terus-terusan itu. Nah, 13% ini itu didivestasiin ya teman-teman. Jadi itu ada berapa sih jumlah sahamnya? Kurang lebih ada 352.000 lembar saham gitu kan. Nah, 13% ini itu, ini adalah connecting the dot ya teman-teman bahasanya. Aku sebenarnya juga nggak begitu tahu apakah ini Pak PP atau siapa. Jadi gini ya teman-teman, saham yang 13% ini nggak dikasih ke publik. Jadi ada suatu, apa ya namanya, jadi jadi gini ya teman-teman, kadang kan kalau misalnya nih, kalau misalnya kemarin kan si, eee, emiten kemarin yang gambarnya palu, itu kan dia langsung diinvestasiin ya. Bedanya gini ya teman-teman, banyak yang ngomong bahwa ini mirip sama kayak Mister Dai gitu kan. Tapi bedanya gini, kalau Mister Dai itu kemarin, itu langsung dijualnya ke publik gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalnya si saham Ratu ini, dia tuh nggak dijual ke publik gitu ya teman-teman. Dan di sini yang dijual ke publik itu kan yang, apa ya, yang tertera di dalam prospektus itu jelas bahwa saham barunya itu 7%. Nah, kalau yang 13% ini, itu harus tanda tanya, siapa yang beli gitu loh. Nah, di sini tuh banyak banget ini, apa namanya, banyak banget tuh, apa namanya, yang ngira Pak PP ini. Makanya saya juga ini, background saya ini ada gambar Pak PP, tapi sebenarnya apakah benar beliau ini, apa namanya, yang nampungin 13%-nya itu. Nah coba kita lihat ya teman-teman di sini. Jadi yang pertama nih, eee, bahasanya itu ada namanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada standing buyer lah bahasanya, ini bahasa kerennya itu anchor buyer ya teman-teman. Jadi suatu institusi besar yang mau, apa namanya, yang mau beli dari saham divestasi tersebut. Nah kalau misalnya kita lihat nih ini kata dari Bloomberg ya teman-teman, ini bukan dari saya gitu kan. Nah, itu, apa namanya, dia bilang bahwa Prajogo Pangestu dikabarkan terlibat gitu kan. Nah terus ada lagi nih teman-teman dari si AZ Sekuritas. Nah si AZ itu siapa? Ingat ya, AZ itu adalah orang yang, nge-underwriter-in gitu kan, yang menjadi, ya penanggung jawab si emiten ini gitu kan. Nah katanya, kalau misalnya teman-teman lihat atau ketik ya di Google Ancor Buyer Ratu gitu kan. Nah, nanti teman-teman bakal ada dari suatu artikel dari bisnis.com ini, dia bilang bahwa, di sini itu AZ itu bilang kayak gini ya teman-teman, dia tuh si AZ-nya tuh bilang bahwa, eee, "Aku nggak mau berkomentar ya masalah itu." Jadi ya ada kayak indikasi gitu ya teman-teman, indikasi bahwa si, Prajogo Pangestu itu ada di sini gitu loh. Saya sih yakin ya Prajogo Pangestu ada di sini, kenapa? Karena gini, ada lagi ya teman-teman bahwa ini, ya jadi, si Hapsoro sama si Prajogo Pangestu itu pernah ini ya teman-teman, pernah duet gitu loh. Jadi, eee, Haps oh oh iya. Oh iya, ini agak loncat ya teman-teman. Jadi, eee, sebelum aku bakal bahas ke sini, ini sorry ya teman-teman, aku nggak bakal bahas dulu ke sini. Jadi teman-teman, gini, jadi emiten ini kalau misalnya teman-teman baca ya di prospektusnya, teman-teman bakal nemuin, teman-teman cari aja ya di prospektusnya, Ctrl F, Hapsoro gitu kan. Nah, nanti teman-teman bakal dapetin informasi bahwa ini ya teman-teman, kemudian guna memenuhi permintaan, Bursa Efek Indonesia, Hapsoro selaku UBO atau Ultimate Beneficiary Owner-nya itu, apa namanya, dia ya pokoknya jadi, apa namanya, Ultimate Beneficiary Owner itu apa sih? Jadi kalau misalnya emiten ini mendapatkan dana, dilikuidasi atau pokoknya mengalami entah itu kerugian atau keuntungan, orang yang bisa merasakan, eee nikmatnya pertama itu siapa? Itu si, Hapsoro ya teman-teman. Jadi Hapsoro itu adalah orang yang emang cukup penting di dalam, satu emiten ini gitu. Nah Hapsoro itu ini ya teman-teman, siapa Hapsoro? Dia itu suaminya, bukan Maharani.
salah satu ini ya teman-teman, ketua DPR, nggak tahu nih ketua DPR, ya apakah masih jadi ketua atau enggak, tapi beliau ini orang penting, dia suaminya dari Puan Maharani gitu kan. Nah, itu orang penting ya teman-teman. Jadi, dan terus ada yang menariknya lagi bahwa ini ya teman-teman, dia si emiten ini, dia bilang bahwa dan nge-state langsung di sini 3 tahun itu nggak bakal jualan, teman-teman. Jadi, ini sangat bagus ya, teman-teman. Jadi, ya walaupun nih, apa namanya, ini ada 80% dari PT Rukun Raharja, lalu di sini juga ada Hapsoro dan orang-orang yang di dalam lainnya, itu mereka udah bilang sendiri bahwa, ketika, apa namanya, nanti si Ratu ini melantai di bursa saham, orang-orang insider, bukan orang insider sih ya, orang-orang yang di dalam itu nggak bakal jualan at least selama 3 tahun gitu kan teman-teman. Dan ini apakah bagus? Ya bagus banget. Kita kan berarti kan, eee, apa namanya, apa namanya, di masyarakat itu kering banget gitu loh. Mereka ya barangnya cuman dikit gitu kan, dan mereka barang tersebut tuh diperebutkan oleh banyak orang nanti gitu kan. Jadi ya seperti itu gitu. Makanya ini aku bilang sebut bahwa ini menarik gitu kan. Nah terus teman-teman kita lihat nih dari strukturnya. Jadi di sini ada nih teman-teman, ini ya, ini PT Raharja Tbk, nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Nanti teman-teman sebenarnya bisa lihat juga ya, tabel grafik ini tuh ada di prospektus ya teman-teman. Jadi ini PT Rukun Raharja itu adalah raja ya teman-teman, raja, emiten raja ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada Hapsoro, nih 26% atau 27% lah dibulatin Hapsoro. PT SBM tadi, SBM, itu siapa sih yang paling banyak dimiliki, itu balik lagi ya teman-teman, 85%-nya Hapsoro gitu kan. PT Basis Utama Prima siapa yang punya punya paling banyak? Hapsoro 99% gitu kan. Lalu ya baru masyarakat. Jadi si emiten raja itu yang punya yang sebenarnya punya kepemilikan paling besar dan punya pengendali dan punya power yang paling tinggi itu Hapsoro teman-teman. Dan sekarang si, PT Rukun Raharja Tbk ini atau raja itu punya 80% dari emiten si Ratu ini gitu kan. Dah 80%-nya raja berarti kan siapa? Di balik raja siapa? Hapsoro. Jadi ya secara tidak langsung emiten Ratu ini yang dipunya ya apa, emiten Ratu ini siapa pengendalinya? Hapsoro gitu, teman-teman. Jadi itu kita harus tahu owner-nya gitu kan. Nah itu. Terus sekarang baru kita bahas yang tadi yang aku, belum bahas gitu kan. Ini Hapsoro Sukmono Hadi atau kita, ini lebih dikenal Happy Hapsoro itu ini ya teman-teman, dia itu pernah duet sama Prajogo Pangestu. Jadi teman-teman udah nggak mungkin yang udah biasa di ini ya, biasa di bursa saham, nama Prajogo Pangestu itu udah nggak asing ya teman-teman, itu orang baik ya teman-teman, banyak orang yang udah, apa namanya, menikmati cuannya dari Pak PP ini. Lihatin aja lah saham-saham Pak PP semuanya pada bagus-bagus ya teman-teman. Brand, Cuan, Petro, dan yang lain-lain lah pokoknya, BRPT gitu kan ya. Walaupun BRPT agak ini ya, agak saklek-saklek aja, tapi emiten-emiten yang di bawah oleh Prajogo Pangestu itu pada inilah, pada perform bagus gitu kan. Ya tanpa Prajogo Pangestu mungkin IHSG aja mungkin aja ya teman-teman, IHSG nggak bakal bisa harga sekarang gitu ya, mungkin aja tanpa dia IHSG itu sekarang mungkin di harga 5.000 atau 6.000 gitu kan. Nah pokoknya, intinya gini, orang kalau misalnya ada suatu emiten dimasuki sama Prajogo Pangestu itu, ya bisa dikatakan membawa berkah lah ya teman-teman gitu. Gini, nah ini, pernah projekan bareng si Hapsoro sama si, Prajogo Pangestu, projekannya di mana, yaitu di Petro gitu kan. Nah terus di Petro itu kita juga harus tahu nih track record-nya di Petro itu, dia itu ngakuisisi Hapsoro itu ngakuisisi Petro itu kapan, lalu si Cuan itu si Cuan, Pak PP ini ngakuisisi si, Petro ini kapan gitu kan. Nah ini teman-teman, di tanggal 18 Juli 2023, si siapa itu, Pak Hapsoro ini, ngakuisisi saham Petro gitu kan. Terus, selanjutnya nih apa namanya, 6 Februari 2024, apa namanya, si Pak PP juga ikut nih,
akuisisi si Petro. Jadi di sini ada project bareng nih antara Hapsoro dan juga Pak PP gitu kan. Nah terus kita lihat nih perkembangan harga sahamnya selama dimasuki dua konglomerat, nggak tahu nih aku bisa sebut konglomerat atau enggak nih kalau Hapsoro. Tapi kalau Prajogo Pangestu kan konglomerat ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, di sini pas waktu dia pertama kali ya Hapsoro dia ini ya apa namanya masuk ke suatu emitennya ya sebenarnya geraknya biasa aja dulu terus nanti ditarik nih ke atas. Nah, ya efeknya dia ada di suatu saham itu bisa narik ke 100% gitu kan. Nah, terus sekarang dimasuki lagi nih sama si Prajogo Pangestu gitu kan. Efeknya apa? Efeknya lah naik rally tinggi banget sekarang 300% gitu kan. Dan sekarang si emiten Petro ini katanya mau stock split dulu ya teman-teman di harga ya 1/10 misalnya kalau kalau harga Petro kemarin 30.000 misalnya ya teman-teman 30.000 maka kalau stok splitnya 1/10 berarti si harga emiten ini bakal turun ke 3.000 teman-teman. Nah, pokoknya gini, intinya itu adalah dari segi owner, ini saya yakin bahwa 13%-nya itu dibeli sama Pak PP. Dan apa namanya, saya kenapa kok bisa yakin? Karena Hapsoro sama Prajogo Pangestu itu pernah proyekan bareng di Petro ini juga. Dan kalian juga tahu ya teman-teman bahwa kalau misalnya nih apa namanya underwriter-nya HP itu kan underwriter-nya dari emiten cuan ya teman-teman. Nah ini emitennya cuan. Emiten cuan itu punya siapa? Itu ya punya Pak PP. Jadi di sini tuh kayak ada dua dot yang menurut saya itu meyakinkan saya bahwa emiten Ratu ini ada Pak PP itu seperti itu. Yang pertama dari segi ininya juga ya Pak Hapsoro kedekatan antara Pak Hapsoro sama Pak PP pada Project Petro dan yang kedua underwriter si HP ini ada di dulu itu ada cuan sekarang ada di Ratu gitu kan. Mereka HP ini belum tentu apa ya bahasanya kayak cuma nongol aja gitu nggak kayak gitu pastinya ada tujuannya gitu kan. So I think ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya dari segi owner, dari segi underwriter ini sangat menarik gitu kan. Begitu. Terus kita lihat nih dari penggunaan dananya gitu kan, dari alokasi penggunaan dana dari after dia itu minta IPO ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa ya kalau misalnya apa namanya si emiten ini di harga 900 atau harga terbawahnya itu dana yang terkumpul itu 488 miliar. Sedangkan ketika dia itu di harga tertinggi maka apa yang paling tingginya di angka 624 miliar gitu kan. Jadi ya apa namanya cukup tinggi terus untuk apa namanya penggunaan dananya itu ya menurut saya sih bagus-bagus aja sih ya teman-teman. Itu bukan bayar hutang atau apa tapi ya untuk ya modal kerja gitu kan. Jadi ya menurut saya sih oke-oke aja di sini dan nggak ada masalah di sini dan aku merasa bahwa di sini juga kayak misalnya emiten-emiten sebelumnya atau emiten-emiten yang lain yang mana tujuan IPO-nya kan kadang kurang jelas ya gitu kan teman-teman. So I think this one is very good gitu. Kalau financial overview-nya saya sih ngerasa bahwa ya emiten ini kayak emiten baru ya teman-teman, kayak emiten baru ini kok bisa sih saya bilang dia kayak emiten baru ini contohnya kayak misalnya di segi pendapatan di tahun 2021 sama tahun 2022 dia masih belum ada tiba-tiba langsung ada nih di tahun 2023-nya gitu. Nah, ini dari segi kita balik lagi di sini dulu ya kita coba lihat dari segi asetnya dulu. Di sini dari segi aset dan dari segi liabilitas ini so-so aja nggak ada yang hal-hal yang aneh ya teman-teman dan aku juga kayak kan kadang kalau misalnya nih ada yang aneh bisa bisa aku lihat gitu kan kayak kemarin misalnya contohnya si emiten Mister Dai kayak gitu kan. Itu agak anehnya tuh cukup anehnya tuh dari segi pendapatannya yang mana pendapatannya kok bisa langsung tiba-tiba tinggi tapi ya karena dia itu ekspansi yang banyak jadi kalau ekspansinya banyak rame gitu kan jadi kontribut revenue-nya juga cukup tinggi gitu kan dan kalau ini ya I think nggak begitu ada banyak red flag lah teman-teman. Jadi ya bagus-bagus aja kok dari segi ini dari segi aset lancar dan kalau misalnya kita bandingin sama liabilitas juga ya misalnya nih contohnya aset lancarnya ada di angka 22 juta sedangkan liabilitas jangka pendeknya 11 juta ya dalam artian ini kan bisa kita interpretasikan bahwa kalau misalnya ini emiten terjadi
terjadi apa, misalnya let's say katakan terjadi likuiditas atau apa, itu emiten pasti mampulah bayar apa namanya, kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar yang dimilikinya gitu kan. Lalu dari segi, liabilitas jangka panjang juga ini masih oke-oke aja kok, nggak begitu ada hal yang red flag gitu kan. Terus kita lihat dari segi pendapatannya ini ya no comment ya teman-teman, soalnya kayak dia kayak emiten baru gitu kan. Dulu di tahun 2023, pas disetahunkan 47, juta, sedangkan di tahun 2023 half year-nya cuman 11 juta, terus sekarang half year di 2024 meningkat signifikan gitu kan. Jadi ini nggak bisa begitu terlalu banyak komen, jadi ya ini so-so aja sih, bagus-bagus aja gitu kan, nggak ada hal yang emang negatif dari segi keuangannya. Nah, terus kita bahas dari segi valuasinya ya teman-teman, ini ada tanda ke sini berarti nanti kita lihat dari sini. Nah, dari segi valuasinya kita ambil dari pendapatan dari si perusahaannya itu sendiri gitu kan teman-teman. Di sini, biasa ya teman-teman kita, kali 2 paling gampang ya, ini paling gampang dan paling kadang juga kurang tepat ya teman-teman, tapi ini biar memudahkan kita dan biar, kita bisa lebih cepat dan mendapatkan interpretasinya kayak gimana gitu. Nah, asumsinya itu adalah dikali 2 ya teman-teman. Jadi, laba periode berjalan di tahun, di tahun 2024 itu menjadi 14 juta ya teman-teman. Terus kita lihat bahwa kalau misalnya nih kita 14 juta, terus kita convert nih ke, apa namanya, ke dolar kan, ya kan ke rupiah dulu ya teman-teman, karena ini kan dalam dolar gitu kan. Nah, kita asumsinya ini di sini dikali 16.000 teman-teman. Jadi kalau dikali 16.000 maka teman-teman di sini, 16.000 maka si laba bersihnya itu kurang lebih di angka 238 miliar. Nah, ingat teman-teman tadi kan, apa ya, tadi kan penyerapan dana IPO-nya itu kan cuma 300-an miliar doang kan ya teman-teman, dan ini laba bersihnya udah bisa nutup, IPO-nya apa namanya, bisa nutup, apa ya, apa ya, permintaan, dananya itu. Jadi ya ini which is very good gitu kan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya jumlah lembar sahamnya itu ada 2,7 juta, lalu market cap kan, rumus antara, perkalian harga dikali jumlah lembar saham ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita dapetin bahwa market cap-nya itu 2,4 dan market cap ketika dia di harga tertinggi itu 1.150 gitu kan. So, kita bisa simpulkan bahwa kalau misalnya nanti IPO-nya itu di harga 900 dengan laba bersih disetahunkan menjadi 14 juta ini asumsinya, maka PI yang bisa kita dapatkan itu di angka 10,27 dan 13,12 ya teman-teman. Jadi, ya apakah ini bagus ya, ini cukup premium ya teman-teman. Ingat dulu kita pernah cover AADI. AADI harganya sangat murah ya teman-teman, dia, apa ya, dia di angka 2 kali ya teman-teman, 2 sampai 3 kali kan teman-teman. Ini ya cukup premium ya teman-teman. Nah, terus kita bandingin nih ke emiten-emiten di industri yang sejenis. Tadi kan teman-teman tahu ya bisnisnya apa, bisnisnya adalah minyak dong, apa namanya, migas ya teman-teman, minyak dan gas ya. Ini ada beberapa emiten yang, apa namanya, ya mirip ya teman-teman, seperti Medco, Akra, Raja Energi, dan yang lain-lain ya teman-teman. Di sini bisa didapetin bahwa kalau PI apa namanya, current PI normalnya itu di angka 9,77 kali. Jadi sekarang, apa namanya, dengan PI yang paling murah pun ya tergolong overvalue lah teman-teman gitu kan. Nah, ya mungkin sedikit ya kalau misalnya kita kan kadang kan saya kan emang background-nya dari fundamental ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngelihat saham seperti ini ya saya rasanya kayak pengen skip-skip aja gitu kok, karena dari segi valuasinya kurang menarik. Tapi ternyata, apa namanya, di sini juga saya nggak nutup kemungkinan bahwa ngelihat dari POV yang lain. Nah, ngelihat dari POV yang lainnya itu apa ya, dari tadi ya teman-teman, dari segi owner-nya. Gitu teman-teman. Jadi kita, bisa simpulin bahwa dari segi perusahaan ya so-so lah ya teman-teman, bisnisnya dari segi minyak, karena ya minyak kan juga nggak begitu, bagus-bagus banget ya, biasa-biasa aja. Owner-nya justru sangat bagus, ya saya kasih angka 8 gitu kan. Underwriter-nya bagus banget dan rumornya juga ya oke gitu kan. Finansialnya aku anggapnya 7,5 lah teman-teman, nggak bagus, nggak jelek juga, jadi ya so-so. Penggunaan dananya 7. Ya valuasinya juga ya aku anggap, ya karena ini agak overvalue ya teman-teman, bukan overvalue juga sih sebenarnya, kayak
ya emang harganya segitu gitu kan. Jadi ya anggapannya 7, so overall dapat poin 45 dari 60 gitu kan. Ya kalau misalnya itu ya ini di angka 75, ya di angka 75 lah ya teman-teman. Jadi kalau AADI ya kemarin ya mungkin itu di angka 100 lah ya teman-teman. Kenapa ya, dari owner bagus, valuasinya murah, finansialnya oke gitu kan. Prospeknya juga bagus. Nah, kalau misalnya emiten Ratu ini ya nggak sebegitu bagus kayak AADI menurut saya ya loh, menurut saya ya teman-teman. Tapi ini tergantung lagi lah sama teman-teman bagaimana. Tapi kalau saya sendiri apakah beli? Ya, saya beli gitu kan emiten emiten si Ratu ini gitu kan. Tapi ya saya beli kenapa ya, karena dari segi ownernya gitu kan, dari dan ngikut aja gitu kan. HP bagus gitu kan, 6 kali arah kan lumayan ya teman-teman. Kalau misalnya nih kan harganya 1000, misalnya katakan 1100, kalau misalnya saya ada bisa dapetin 10 lot gitu kan, ini kan misalnya 100 terus dikali 10 gitu kan. Ini kan lumayan ya teman-teman. Jadi nanti kan kalau misalnya dapat burger kan bisa ya bisa dipakai buat makan, beli apa kan lumayan ya teman-teman. Kalau misalnya anggapannya saya dapat 10 lot aja gitu kan. 10 lot kan 1.100.000, kalau misalnya burgernya dari 100% dari 1,1 juta kan ya lumayan kan teman-teman, 2,2 juta gitu. Ya, tapi apakah ini bagus buat jangka panjang? Saya sih mikir nggak tahu ya teman-teman, karena emiten emiten Pak PP itu semuanya nggak masuk dalam fundamental ya teman-teman. Ya kita ngikut owner aja nih. Kalau misalnya nih Pak PP masih mau gendong, masih pengen apa namanya ngegerek saham, ya kita ngikut aja lah, nggak usah jual gitu kan. Toh Pak PP juga belum jualan gitu kan. Tapi kalau misalnya Pak PP-nya jual ya kita ikut jual gitu kan. Ya, tapi ya ingat ya teman-teman, di sini emitennya bagus dan ownernya udah nge-state bahwa dia nggak bakal jualan selama 3 tahun ke depan after dia IPO gitu kan. Terus ya valuasinya so-so gitu. Ya mungkin itu aja dari apa namanya, dari review saham Ratu ini gitu kan teman-teman. Ya, apakah ini menarik? Ya menarik gitu kan. Saya sih jujur kalau misalnya milih antara Ratu sama CBDK, saya lebih milih CBDK gitu kan. Dari segi valuasinya oke, ownernya juga oke gitu kan, story-nya juga oke gitu kan. Underwriter-nya juga sama-sama oke gitu kan. Ya keduanya bagus kok. Tapi yang bedanya si apa namanya si Ratu ini ya apa namanya, ya bergantung banget sama owner gitu. Owner mau gerek saham atau enggak gitu kan. Gitu sih. Ya mungkin teman-teman barangkali ada yang pengen ditanyain atau kayak apa ya, boleh disampaikan aja di kolom komentar atau langsung ini ya raise hand atau mau ngomong langsung gitu. Dan ini nggak ada rumor buat bagiin dividen ya, aku belum nggak dapetin info itu. Kemarin kan 2024, 2023 kan banyak ya teman-teman emiten yang Prajogo Pangestu yang apa namanya yang cuannya gila-gilaan ya, ribuan persen kan. Nah, apakah ya 2025 akan ratu gitu kan? Ya, nggak tahu juga. Kita lihatlah nanti kayak gimana perkembangannya. Oke, tuh, aku coba stop recording aja ya kalau misalnya emang nggak ada yang pengen ditanyain. Oh ya, aku tunggu deh sampai 12, 20, 15 aja. Yuk, teman-teman barangkali ada yang pengen ditanyain dulu. Oh, oke. Ini ada nih. Oke, kalau misalnya apa namanya, untuk misal ya untuk misalnya allotment lotnya kurang tahu ya teman-teman, tapi ya tadi aku stop recording dulu.